Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Aqidatus Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang dikumpulkan dan disusun oleh Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Wa qala Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, qala Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, la an يلقي الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقي الله بشيء من الأهواء. Sungguh seorang hamba bertemu dengan Allah dengan semua dosa selain kesyirikan terhadap Allah lebih baik baginya daripada dia bertemu dengan Allah dengan sesuatu dari hawa nafsu. Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini juga memperingatkan dari hawa nafsu secara umum dan dari ilmu kalam, ilmu filsafat secara khusus, dan bahwasannya seorang hamba la an yalqiyallahal abdu bikulli dhanbin ma khala syirki billah. Sungguh bertemu dengan Allah dengan semua dosa kecuali perbuatan syirik terhadap Allah, yaitu dosa yang selain syirik, khairul lahu min an yalqiyallaha bi syai'in minal ahwa. Lebih baik baginya daripada dia bertemu dengan Allah dengan sesuatu dari hawa nafsu. Di dalam perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ini terdapat peringatan darinya bahwa hawa nafsu dan bid'ah lebih berbahaya bagi seseorang daripada dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Qala Ar-Rabi' berkata, ra'aitu asy-Syafi'iyya nazilan minad darajati wa qaumun fil masjidi yatakallamuna bi syai'in minal kalam. Aku melihat Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala turun dari tangga ketika orang-orang di masjid membicarakan sesuatu dari kalam, dari filsafat. Fasaha wa qal. Lalu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berteriak dan berkata, imma an tujawiruna bi khair wa imma an taqumu anna. Kalian bertetangga dengan kami dengan kebaikan, atau kalian berdiri meninggalkan kami.
Di dalam perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini juga terdapat faedah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak cinta dan tidak ridha kepada ulama ilmu kalam, ilmu filsafat, dan orang-orang yang menyibukkan diri dengan kalam, dengan filsafat, serta Al-Imam Asy-Syafi'i tidak suka duduk dengan mereka. Maka tatkala Al-Imam Asy-Syafi'i melihat mereka sibuk dengan kalam, dengan filsafat, dan dengan perdebatan-perdebatan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata kepada mereka, imma an tujawiruna bi khair wa imma an taqumu anna. Kalian bertetangga dengan kami dengan kebaikan, atau kalian meninggalkan kami. Yaitu jika kalian tetap berada pada jalan ini, maka jangan duduk bersama kami. Jika kalian ingin duduk bersama kami, duduklah bersama kami dengan kebaikan. Dan kebaikan tidaklah ada kecuali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kebaikan tidak ada pada filsafat, pada kalam, dan pada hawa-hawa nafsu. وقال أبو ثور والكرابيسي. Abu Thawr dan Al-Karabisi berkata, sami'na Asy-Syafi'iyya yaqul, kita mendengar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jaridi. Hukumku terkait ahli kalam, ahli filsafat, mereka dipukul dengan pelepah kurma. Wa yuhmalu 'alal ibil, mereka dibawa di atas unta. Wa yutafu bihim fil 'ashairi wal qabaili wa yunadi 'alaihim, dan mereka diarak di kabilah-kabilah dan diumumkan kepada mereka, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnata wa aqbala 'alal kalam. Ini adalah balasan untuk orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta menyibukkan diri dengan kalam, dengan filsafat. Inilah hukuman untuk orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam, ilmu filsafat menurut Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang mana Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menganggap bahwasannya orang yang sibuk dengan ilmu kalam pantas dengan hukuman ini dan berhak mendapatkannya. Orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam dipukul dengan pelepah kurma dan dibawa di atas unta serta diiring, diarak di kabilah-kabilah dan diumumkan kepada mereka, inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta menyibukkan diri dengan kalam. Di sini diisyaratkan bahwasannya kalam yang dicela oleh salaf adalah mendalami agama dengan selain cara para nabi dan para rasul. Cara para nabi dan para rasul adalah membicarakan agama dengan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 45, "Qul innama unzirukum bil wahyi." Katakanlah, sesungguhnya tidak lain aku memperingatkan kalian dengan wahyu, mengingatkan hukum, menyebutkan hukum atau akidah dengan dalil. Oleh sebab itu
mendalami agama dengan selain cara para nabi dan para rasul, yaitu dengan akal-akal semata dan pendapat-pendapat saja, maka inilah kalam, inilah filsafat yang dicela oleh salaf. Ketika salaf mencela kalam, tidaklah mereka mencela sekedar berbicara, tetapi sesungguhnya mereka mencela perbuatan seseorang mendalami agama dengan selain cara para rasul, seperti orang yang berbicara terkait nama-nama dan sifat Allah dengan akalnya semata, atau demikian juga kalam filsafat yang dengannya dimunculkan bid'ah-bid'ah dan dengannya dimunculkan kesesatan-kesesatan atau selain itu. Maka inilah kalam yang dicela oleh salaf rahimahumullah. Al-thalithah, yang ketiga, qala Yunus bin Abdul A'la, Yunus bin Abdul A'la berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku telah mendengar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, inna lillahi ta'ala asma'an wa sifatin ja'a biha kitabuh wa akhbara biha nabiyyuh sallallahu alaihi wasallam ummatahu la yas'u ahadun min khalqillahi azza wa jalla qamat alaihi al-hujjatu illa al-imanu biha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang ada di dalam kitabnya dan yang dikabarkan oleh nabinya kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang pun dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang hujjah telah tegak padanya kecuali mengimaninya. Idil Qur'anu nazala bih, sebab Al-Quran turun dengannya. Wa sahha 'indahu biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima rawa anhu al-'adl, dan telah sahih padanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang diriwayatkan darinya oleh rawi yang adil. Fa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjati alaihi fahuwa billahi kafir. Maka jika dia menentang hal itu setelah hujjah tetap padanya, maka dia kafir kepada Allah. Wa amma qabla thubutil hujjati min jihatil khabari fama'dzurun bil jahl. Adapun sebelum tetapnya hujjah dari sisi khabar hadis, maka dia diberi udzur karena kejahilan. Lianna ilma dzalika la yudraku bil aqli wala bil rawiyati wal fikar. Sebab pengetahuan akan hal itu tidaklah diketahui dengan akal dan tidaklah diketahui dengan pemikiran-pemikiran. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, fa inna hadhihi al-ma'ani allati wasafa Allah ta'ala biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma la yudraku haqiqatu dhalika bil fikri war ru'yati wa la yakfuru bil jahli biha ahadun illa ba'da intiha'il khabari ilaih. Maka sesungguhnya makna-makna ini yang dengannya Allah mensifati dirinya dengannya
dan yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengannya, dari sesuatu yang hakikat itu tidak diketahui dengan pemikiran dan mimpi, dan tidak kafir karena kejahilan tentangnya seseorang pun kecuali setelah khabar sampai padanya. فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka jika apa yang ada terkait hal itu khabar yang tegak pada pemahaman, sebagaimana tegaknya sesuatu yang disaksikan, seperti dia melihat dan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syafi'i fi kitab Ar-Risalah. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Ar-Risalah, Alhamdulillahilladzi la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Segala puji untuk Allah yang mana orang-orang yang mensifati tidak sampai pada hakikat keagungannya. Alladzi huwa kama wasafa nafsahu, yang mana dia sebagaimana dia mensifati dirinya. Wa fawqa ma yasifu khalquh, dan di atas apa yang disifati oleh makhluknya. Ahmaduhu hamdan kama yanbaghi likarami wajhihi wa izzi jalalihi. Aku memuji Allah dengan pujian sebagaimana mestinya sesuai dengan kemuliaan wajahnya dan kemuliaan keagungannya. Wa asta'inuhu isti'anatan man la hawla lahu wa la quwwata illa bih. Aku memohon pertolongan kepada Allah, permohonan pertolongan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah. Wastahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alaih. Aku memohon petunjuk kepada Allah yang mana dengan petunjuknya tidak tersesat orang yang diberi nikmat olehnya berupa petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiyaratuhul mustafa liwahyihi. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya dan makhluk terbaiknya yang dipilih untuk wahyunya. Al-muntakhabu li risalatih, yang dipilih untuk risalahnya. Al-mufaddalu ala jami'i khalqihi, yang dijadikan lebih utama daripada semua makhluknya. Yaftahu rahmatahu wa khatama binubuwwatih. Dengannya Allah membuka rahmatnya dan dengannya kenabian ditutup. Fasallallahu alaihi kullama dzakarahu adh-dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Maka mudah-mudahan Allah bersolawat kepadanya setiap kali orang mengingatnya, dan setiap kali orang-orang yang lalai
lalai dari mengingatnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shalla ala Ibrahim wa ali Ibrahim innahu Hamidum Majid. Mudah-mudahan Allah bersolawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad yang mengikutinya, sebagaimana Allah bersolawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim yang mengikutinya. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.